Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Drama pemecatan pelatih Sintayong belum selesai. Ya, tentu pastinya teman-teman yang melihat video saya ini pasti merasa udah bosan gitu dengan pemberitaan tentang drama pemecatan coach Sintayong. Ya, begitupun juga saya gitu. Saya juga merasakan hal yang sama pastinya, melihat berita-berita baik di media sosial maupun di media lainnya. Tentu merasa sangat udah bosen gitu dengan pemberitaan terkait drama pemecatan pelatih Sintayong. Sekali lagi, saya juga bukan tidak mendukung pelatih baru, bukan tidak mendukung keputusan PSSI. Saya juga akan mendukung penuh keputusan PSSI, mendukung penuh juga pelatih baru kita Patrick Kluivert nanti, apalagi tujuan timnas kita yang saat ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026 gitu ya. Tetapi sekali lagi kita juga harus fair melihat bagaimana penjelasan dari kedua belah pihak atau kedua kubu gitu. Yang memang dari pihak pertama, kubu pertama dari pihak federasi ataupun PSSI itu mereka sudah menjelaskan alasan mengenai pemecatan pelatih Sintayong itu seperti apa. Ya, pasti teman-teman juga sudah pada tahu lah ya alasannya dari federasi itu seperti apa, walaupun juga banyak sekali pertanyaan atau banyak sekali alasan dari PSSI ini menimbulkan banyak pernyataan bagi para fans timnas Indonesia gitu. Dan udah banyak juga di podcast manapun, baik itu ketua umum langsung ataupun orang-orang PSSI yang melakukan podcast mengenai alasan pergantian pelatih di awal tahun ini itu. Nah, sementara dari kubu Sintayong itu tentu pastinya kita tunggu-tunggu. Sebetulnya dari pihak Sintayong ini belum memberikan atau membuka suara gitu terkait dari pemecatan ini. Dan akhirnya setelah saya menonton podcastnya dari Deddy Corbuzier kemarin, dan di podcast Close the Door itu menghadirkan dari pihak Sintayong tentunya ya, yaitu asistennya yang bertugas sebagai analis, yaitu adalah Kim Jong Jin. Akhirnya keluarlah mungkin membuka suara dari pihak Sintayong, walaupun bukan pelatih Sintayong langsung yang mengatakannya, yang hadirnya ke podcast itu, tetapi ya tentu pastinya kita mendengarkan juga, pasti beberapa teman-teman juga sudah mendengarkan atau melihat videonya seperti apa. Jadi Kim Jong Jin ini sebagai asisten pelatihnya Sintayong, atau bisa dibilang orang terdekatnya Sintayong ya, selain staff-staff lainnya, begitupun juga dengan JJ. Alasan Kim Jong Jin untuk memenuhi undangan dari Close the Door itu, dia ingin meluruskan berita-berita yang beredar atau berita-berita yang liar di media sosial, yang banyak sekali dia bilang itu kebohongan yang terjadi di media-media sosial. Jadi alasannya dia mau datang ke podcastnya Close the Door itu ingin meluruskan dan ingin meluruskan kebohongan. Jika kebohongan itu tidak diluruskan, ya maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran, katanya seperti itu di podcastnya Dedi. Dan Kim Jong Jin juga mengatakan lumayan detail juga ya dari awal terkait pemecatan Sintayong itu. Di hari yang sama, ketika tanggal 6 Januari PSSI melakukan konferensi pers pukul 12 siang, 2 jam setengah sebelum pengumuman itu secara mendadak bahwa dari pihak PSSI mengirimkan surat pemecatan pelatih Sintayong, ya, diberikan kepada pelatih Sintayong melalui manajer timnas Indonesia, yaitu Pak Sumarji gitu. Itu jaraknya 2,5 jam sebelum dilakukannya konferensi pers, dan sampai saat ini surat tersebut belum ditangani oleh pelatih Sintayong ya, kata Kim Jong Jin. Ya, ini juga kita belum tahu benar atau enggak ya, karena tidak ada bukti autentiknya juga gitu, apakah suratnya itu sudah ditandatangani atau tidak. Tetapi menurut dari Kim Jong Jin ini,
surat pemecatan itu belum ditandatangani, ya mungkin karena kalau asumsi saya ya, mungkin kenapa belum ditandatangani karena mungkin banyak juga beredar kabar bahwa sampai saat ini pesangon dari Sintayong pun belum dibayarkan, mungkin itu belum menemui kesepakatan gitu ya, seperti itu. Karena jadi surat pemecatan itu belum ditandatangani. Lalu juga terkait sebuah dinamika yang terjadi, yang tentu itu adalah alasan yang paling utama yang disampaikan oleh PSSI untuk memecat pelatih Sintayong. Dan Deddy Corbuzier juga mengatakan apakah memang para pemain ini tidak suka dengan pelatih Sintayong gitu. Dan si Kim Jong Yin ini menjelaskan juga bahwa ya tidak seperti itu tidak benar ya, bahwa Sintayong ini adalah orang yang selalu terbuka, orang yang selalu berkomunikasi dengan para pemain, dan Sintayong juga mencintai para pemain, begitupun juga sebaliknya gitu. Nah, namun juga Dedi menanyakan bahwa di media sosial itu banyak sekali berita yang beredar bahwa Sintayong ini adalah seorang yang diktator. Nah, lalu Kim Jong Jin ini bereaksi bahwa iya, dia tahu dari mana berita ini berasal gitu sumbernya, dan ketika sudah tahu dari mana argumentasi itu atau berita atau narasi itu berasal, dia lalu mengirimkan pesan kepada orang tersebut yang menyampaikannya, dan dia mengatakan bahwa brother, ini sudah cukup. Anda adalah pemain, satu-satunya pemain yang berbohong kepada media gitu. Jadi memang kata-kata itu keluar dari pemain atau mantan pemain timnas, yaitu adalah Mark Klok, pemain Persib Bandung, yang dia mengatakan bahwa Sintayong ini adalah seorang diktator, dan tentu Sintayong ini orangnya tertutup untuk berdiskusi. Jadi kalau misalkan ada pemain yang akan mengajak diskusi, itu langsung akan dicoret oleh Sintayong. Jadi seperti itu kata-katanya awalnya ya, yang menjadi ramai di media sosial itu menurut Mark Klok. Nah, tentu itu dibantah oleh Kim Jong Jin bahwa berita itu tidak benar ya. Apakah Sintayong ini seorang diktator atau diktator, itu tidak. Apakah Sintayong ini benar-benar tertutup bagi para pemain untuk diskusi? Ya ternyata tidak benar juga ya. Ya memang kita melihat bahwa para pemain terlihat sangat dekat dengan Sintayong, apalagi para pemain seperti Marcelino, Rizky Ridho, ya begitupun para pemain diaspora juga sama gitu semua. Bahkan pemain yang dalam tanda kutip diisukan menjadi sumber masalah di sebuah dinamika yang terjadi itu, yaitu Miss Hilhers pun tidak mengomentari bagaimana sebuah dinamika yang terjadi gitu ya. Bahkan Miss Hilhers pun walaupun diisukan seperti itu, tetapi dia juga mengeluarkan statement bahwa ya berterima kasih kepada Sintayong, walaupun beliau dilatih oleh Sintayong tidak lama ya, dalam waktu yang singkat gitu. Tetapi Mark Klok ini yang sudah tidak lagi bersama timnas dan tentu punya kenangan juga bersama Sintayong di timnas, dia malah mengatakan seperti itu. Jadi menurut Kim Jong Jin bahwa ya ini adalah benar-benar sangat mengecewakan gitu. Sintayong melihat kabar ini benar-benar sangat speechless, tidak bisa berkata-kata lagi. Iya, menurut saya sih seorang pemain sepak bola profesional harusnya tidak berkata seperti itu ya, apalagi mungkin berbohong ya. Kalaupun misalkan memang benar diktator misalkan, itu ya tidak harus juga mengatakan seperti itu gitu. Apalagi seorang pemain yang benar-benar pernah di timnas, benar-benar pemain profesional, itu tidak layak gitu. Iya, bukan berarti Sintayong ini tertutup, Mark Klok ingin melakukan suatu diskusi lalu dicoret ya, karena Mark Klok sampai saat ini tidak dipanggil lagi oleh timnas, ya mungkin ya pure kalah saing gitu. Kita lihat persaingannya di lini tengah, ada Tom Hai, ada Ivar Jenner, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, belum lagi nanti ada Jairo Ridwell. Ya, Mark Klok tidak bisa meningkatkan performanya
di bagi lini tengah timnas. Terakhir dia bermain kalau tidak salah waktu melawan Irak ya, ketika kualifikasi Piala Dunia round 2, ketika di Basra Indonesia dibantai 5-1 saat itu, dan Mark Klok diposisikan sebagai gelandang, ya tidak bisa berbuat apa-apa juga, tidak bisa menjadi penyeimbang di lini tengah antara lini belakang dan lini serang. Benar-benar lini tengah Indonesia mati saat itu ketika Mark Klok dimainkan sebagai gelandang. Dan setelah itu ya Mark Klok tidak di banyak menit bermain lagi bersama timnas. Ya emang pure kalah saing aja gitu, bukan karena ST diktator, ST tidak mau berdiskusi dengan Mark Klok, ya Mark Klok dicoret tidak dipanggil lagi, enggak juga gitu. Jadi ya menurut saya sih seorang pemain profesional tidak harus juga mengatakan seperti itu. Tentu dia juga sudah mengklarifikasi bahwa apa yang dia katakan itu adalah kesalahan translate katanya, karena kan beritanya ini juga beredar di media-media luar juga, bahkan di Korea pun juga sudah ramai gitu. Tetapi ya apa mungkin diktator salah, kata-kata diktator itu salah translate itu ya, diktator ya diktator gitu, seperti itu. Jadi ya menurut saya sekali lagi ini tidak perlu diungkapkan sebagai seorang pemain profesional. Bahkan STY pun juga sampai saat ini berpesan kepada Kim Jong Jin ketika menghadiri podcast Close the Door untuk tidak emosional dan santai saja gitu. Apalagi terus juga ketika Kim Jong Un ditanya kenapa Sintayong tidak bersuara gitu. Apalagi anaknya ketika nge-tweet bahwa ia sangat kecewa gitu dengan keputusan PSSI, tetapi Sintayong malah memilih diam ya karena dia sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai tim nasional, dan Indonesia saat ini punya momen untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan tidak mau merusak momen itu ketika dia mengeluarkan statement-statement yang takutnya nanti membuat fokus dari timnas ini buyar gitu. Jadi benar-benar etika dari Sintayong ini sangat-sangat luar biasa, patut kita contoh gitu ya. Jadi ya sekali lagi seperti itu, saya hanya ingin meluruskan saja bagaimana saya berbicara seobjektif mungkin, karena sekali lagi kita juga perlu mendengarkan apa alasan dari kedua belah pihak ya. Jadi sudah clear alasan itu dari PSSI seperti itu dan dari pihak Sintayong pun seperti itu, walaupun sekali lagi juga kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi juga gitu. Tetapi mungkin di waktu-waktu yang akan datang mungkin akan terungkap juga alasan yang sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang menjadi dasar PSSI untuk memecat pelatih Sintayong ini secara jujurnya gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pelatih Sintayong. Tentu dia juga benar-benar mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia, mencintai fans timnas Indonesia. Begitupun juga dengan timnas, para pemain timnas. Ya begitupun juga kita ya, saya juga sangat-sangat apresiasi lah kepada pelatih Sintayong. Dan untuk pelatih baru juga pastinya akan tetap kita dukung kok. Kita akan tetap mendukung penuh pelatih baru Patrick Kluivert bersama jajaran stafnya nanti. Nggak susah kok sebenarnya untuk bisa mengambil hati para fans itu. Cukup nanti ketika melawan Australia, kita away ke Australia tidak perlu menang, cukup bermain baik, bermain tampil menyerang sesuai apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, sesuai apa yang akan dibawa filosofinya ya, bermain imbang pun saya rasa cukup itu untuk membuat hati para fans Indonesia untuk bisa mendukung penuh Patrick Kluivert. Seperti itu. Jadi kita tetap dukung perjuangan timnas Indonesia, kita tetap dukung Patrick Kluivert bersama jajarannya untuk bekerja bersama tim nasional Indonesia. Dan sekali lagi pelatih Sintayong akan meninggalkan Indonesia pada tanggal 26 Januari ya katanya, berarti hari Minggu kalau tidak salah ya, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.